Kamu luar biasa, menyala terang banget. Kamu akan melihat sendiri bagaimana Tuhan dengan keajaibannya itu memberkati kamu. Start bulan Juli sepanjang tahun ini dan seterusnya. Rezeki kamu semakin lancar, full rezeki, full bahagia. Saya terus semakin sukses. Semua rintangan, hambatan, dan halangan di hidup kamu dipatahkan, dihancurkan, dan dimudahkan jalannya. Berhasil di semua aspek kehidupan dan hal-hal baik. Kabar baik akan segera menghampiri hidup kamu. Orang-orang baik akan selalu mengelilingi hidup kamu. Doa-doa dan impian kamu yang sudah kamu panjatkan dan sudah kamu langitkan satu persatu terkabul tahun ini juga. Dan siapapun yang menutup rezekimu akan melihat sendiri bagaimana Tuhan dengan ajaib memberkati kamu. Berkah yang dahsyat di kehidupan kamu. Kita mudahkan urusan orang lain, Tuhan mudahkan urusan kita. Amin. Mari kita luangkan waktu untuk membuat dunia sedikit lebih mudah bagi orang lain. Karena ketika kita membantu orang lain, kita tidak hanya membuat hidup mereka menjadi lebih mudah, tetapi secara tidak langsung tanpa kamu sadari, kita juga telah menyebarkan dan menabur kebaikan. Jadi teruslah berbuat baik, tidak peduli seberapa kecil kelihatannya. Oke, lakukan saja. Kamu udah di fase nggak takut jadi bahan omongan orang, nggak takut jadi bahan gosip, nggak takut lost contact sama orang, nggak takut juga untuk mencoba hal-hal baru. Siap dan enjoy untuk tantangan baru. Karena sekarang kamu tuh lebih takut gak punya duit ya daripada hal yang nggak penting-penting amat gitu. Dan gokilnya kamu itu kayak gini. Ibaratnya kayak kamu pengen berdoa minta dihilangkan keborosan dalam hidup kamu gitu. Udah janji nih mau nabung gitu, tapi kamu takutnya doa kamu terkabul dan yang hilang itu adalah teman kamu. Karena dia yang selalu ngajak kamu jajan, foya-foya, yang mungkin awalnya nggak niat belanja, lihat aja rem gitu, tapi kena racun juga pada akhirnya. Logo orange, keranjang kuning, life max, sampai belanja on the spot. Akhirnya kamu tergoda dan disuruh beli gitu. Betul ya? Satu lagi, kamu memang pelupa, namun kamu gak bakal pernah lupa sama teman atau siapapun yang pernah nolongin kamu di saat kamu lagi susah. Baik itu susah hati sampai hal-hal apapun gitu. Kamu juga emosian, namun kamu juga nggak tegaan. Makanya kalau kamu marah dan kesel, itu kamu lebih milih diem. Ya memang sih semuanya lu maafin gitu, kecuali satu orang yang pernah ngejelekan kamu dengan bahasa yang gak pantas dan melihat kamu seperti seorang yang pantas untuk dihina dan direndahkan. Padahal itu orang terdekat kamu gitu. Kayak kamu ditusuk dari belakang. Bayangkan orang terdekat kamu dan orang terpercaya kamu itu lebih memilih percaya orang luar yang gak kenal sama kamu. Dan bagaimana dan apalagi cerita yang sebenarnya tentang kamu. Percaya orang yang dia gak dekat daripada kamu yang dekat gitu. Itu teman atau setan gitu ya. Terkadang kita benci sama seseorang itu bukan karena keburukan kita, tapi karena karangan cerita seseorang yang gak suka sama kita, yang iri sama kita. Mereka itu pengen jadi kamu, tapi itu gak bisa, gak mampu. Jadi orang yang terus mikir bagaimana cara menjatuhkan kamu depan orang banyak, bahkan berusaha seret-seret dan menghasut orang-orang yang dekat dengan kamu loh saat ini, supaya mereka terhipnotis dan menjauh dari kamu. Biar batin mereka puas, seneng lihat lo itu dilihat banyak orang, kamu yang problematik, padahal mereka yang toksik. Namun gak apa-apa, ini malah bagus. Karena kenapa? Karena jika orang-orang terdekat kamu terpengaruh dia si manusia setan dan berhasil ketarik ke sana, jujur alhamdulillah justru kamu harus sujud bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Kecewa ya pasti ada, namun gak usah berlarut-larut, gak usah sakit hati. Cukup kamu sudah tahu aja bagaimana aslinya itu teman kamu. Karena itu pertanda Tuhan itu baik. Dia mendengar apa yang tidak kamu dengar. Tuhan membuka mata kamu lebar-lebar untuk melihat dan merasakan sendiri fakta yang terjadi. Terima saja, semesta menjauhkan kamu dari mereka yang tidak baik di hidup kamu. Kamu kan pernah berdoa untuk dijauhkan dari yang jahat. Nah, ini jawabannya. Jadi jangan kaget kalau doa kamu terkabul. Karena kalau nggak terjadi begitu, kamu itu nggak bakal sadar, nggak bakal tahu sifat asli teman kamu itu bagaimana. Dan mungkin kamu akan terus bersamanya dengan lingkungan atau circle yang isinya fake friends. Jadi berterima kasihlah sama semesta bahwa penghalang rezeki dan hidupmu itu sudah ditarik semesta, dihancurkan dan berjalan lancar. Amin. Dan saat kamu meng-cut off mereka, orang-orang toksik, orang-orang manipulatif dari kehidupan kamu juga harus siap-siap karena mereka pasti bakal akan menyalahkan reaksi kamu atas kelakuan toksik mereka, atas kelakuan jahat mereka. Mereka akan selalu di pihak yang merasa paling benar gitu. Namun mereka tidak akan pernah membahas dan gak bakal menyadari kelakuan jahat mereka ke kamu yang sudah men-trigger kamu dan hidup kamu, membuat kamu drop dan terpuruk. Yang ibarat endingnya kejadian apapun lah di mereka, di circle endingnya entah kenapa seolah-olah selalu aja kamu yang salah. Pokoknya kamu deh peran utamanya yang ditembak mati gitu.
Dan mungkin kamu juga udah keluar dan udah nggak ada di circle itu, tapi tak kenapa sampai sekarang terus berlanjut gitu, seperti itu gitu. Itu pertanda kamu itu luar biasa daya tariknya sampai sekarang gitu. Daya tarik kamu yang luar biasa yang terus membunuh karakter mereka tanpa mereka sadari gitu. Hey, kamu orang baik, sabar ya. Abaikan saja manusia racun kayak gitu. Ingat gak, dulu kamu terburu-buru membela diri terhadap tuduhan palsu atau fitnah. Namun, lihat kamu sekarang. Kamu luar biasa, amazing. Kamu berhasil tangkis semua, bangkit dari keterpurukan, berdiri kokoh. Aura kamu sungguh luar biasa bagus. Dan sekarang, kamu jelas dengan mudah memperhatikan siapa-siapa aja yang terjebak untuk mempercayai mereka. Sehingga kamu benar-benar paham dan sudah tahu bahwa siapa yang harus kamu singkirkan terlebih dahulu. Dan siapa yang bakal nyusul gitu. Santai aja. Jadi sekarang berhentilah mengkhawatirkan apapun yang dipikirkan orang tentang kamu deh. Selama kamu tidak pernah merugikan siapapun. Jangan kayak mereka deh yang lu diem aja pun itu terus disenggol-senggol. Dan beruntungnya kamu itu kayak batu, kokoh walaupun disambar petir, tetap utuh, tidak hancur, tidak goyah, dan tidak bergeming sama sekali. Luar biasa. Memang ya, kalau orang itu udah niat gak baik dan hatinya iri, otak dan logikanya itu udah gak jalan. Hanya mikirin gimana jatuhin orang saja. Selama kamu gak jahat sama siapapun, kamu takut apa? Jadi gak usah takut. Ketika kamu udah bisa menertawakan tingkah laku mereka, bukan balas dendam, itu pertanda kamu udah sukses di karakter kamu dan kamu luar biasa elegan. Jadi ya berhati-hatilah berteman dengan siapapun, karena yang sering tertawa satu meja pun, sebesti apapun, malah itu mereka belum tentu di pihak kamu. Kadang cuma di foto doang kelihatannya geng itu solid banget, solid akrab, padahal di dalamnya fake. Tidak ada keterikatan satu sama lain, tidak ada sama sekali. Bahkan di belakang suka ngomongin satu sama lain di circle itu, hanya untuk memamerkan ke dunia bahwa lihat ini aku, lihat geng saya gitu. Pokoknya ngeri lah sekarang, jangan sampai salah pilih teman, oke? Love yourself, jangan biarkan kesulitan yang sifatnya sementara dan gak penting-penting amat itu merusak pikiran kamu, memakan mental kamu, mengganggu jiwa kamu.